Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arik Wildan. Saya mahasiswa dari Universitas Pamulang dari kelas 01 CV 009 dari jurusan Fakultas Sistem Informasi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kuliah logika matematika ya. Materi yang saya akan berikan yaitu ada himpunan dan juga kumpulan kata atau disebut juga dengan proposisi ya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang himpunan ya. Apa sih yang disebut dengan himpunan itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan, himpunan adalah kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Nah, intinya dari himpunan itu adalah kumpulan dari objek tertentu. Jadi sebuah himpunan itu harus memiliki kumpulan dan juga objek yang jelas. Inti dari himpunan itu yang penting itu ya intinya. Adapun ciri-cirinya, ciri-ciri himpunan yaitu berkelompok. Suatu himpunan itu harus berkelompok dan juga memiliki objek. Kumpulan objek juga harus ada itu ya dari sebuah himpunan itu ciri-cirinya. Yang kedua ciri-cirinya adalah kelompok dengan sifat tertentu. Nah, di setiap kelompok itu harus bersifat yang jelas. Jadi harus jelas baru bisa disebut dengan himpunan. Yang ketiga, kelompok yang terdefinisi. Jadi kelompoknya harus terdefinisi agar itu bisa disebut dengan himpunan. Dan yang keempat, terukur. Terukur itu harus sama ya. Harus sama semuanya. Nah, kali ini saya akan membahas contoh himpunan. Contoh yang pertama yaitu himpunan bilangan bulat positif kurang dari 5, yaitu 0, 1, 2, 3, 4. Apakah kata-kata ini disebut dengan himpunan? Benar, kata-kata ini bisa disebut dengan himpunan. Kenapa bisa disebut himpunan? Karena kata-kata ini memiliki suatu kumpulan atau objek yang jelas. Dari kata-kata ini kan himpunan bilangan bulat positif kurang dari 5. Nah, contohnya 0, 2, 3, 4. Berarti ini bisa disebut juga dengan himpunan. Berarti benar ya. Contoh yang kedua yaitu himpunan bilangan prima di bawah 10. Anggotanya yakni 2, 3, 5, dan 7. Apakah kata-kata ini bisa disebut dengan himpunan? Jawabannya benar, karena angka ini semuanya itu berkelompok dan juga memiliki objek atau arti. Kata-katanya kan himpunan bilangan prima di bawah 10 dan angkanya juga ada 2, 3, 5, dan 7. Berarti angka-angka ini bisa disebut dengan himpunan karena berkelompok dan juga memiliki objek yang berarti ya. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga adalah himpunan warna rambu lalu lintas, yakni ada merah, kuning, dan hijau. Apakah kumpulan ini bisa disebut dengan himpunan? Bisa, karena suatu kumpulan dan memiliki objek yang tertentu dan jelas ya. Sampai sini kita paham ya untuk materi himpunan. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang kumpulan kata atau disebut juga dengan proposisi ya. Kita akan menjelaskan tentang proposisi ya. Sebelumnya, apa sih yang disebut dengan proposisi itu? Saya akan menjelaskan. Kumpulan kata atau proposisi itu ialah istilah yang digunakan untuk kalimat pernyataan yang memiliki arti penuh dan utuh. Atau juga bisa disebut dengan kalimat pernyataan atau kalimat deskriptif. Intinya dari proposisi ini adalah kalimat pernyataan dan juga memiliki arti yang penuh ya. Contoh kalimat proposisi ini bernilai benar. Jadi suatu kata-kata itu harus bernilai benar. Dan kedua itu bernilai salah.
Kalau kata-kata itu bernilai salah, itu juga bisa disebut dengan proposisi ya. Yang ketiga itu harus memiliki nilai yang pasti. Jadi suatu kata-kata itu harus bernilai ya, benar atau salahnya. Kita next lihat contohnya saja. Contoh yang pertama yaitu gajah lebih besar dari tikus. Apakah kata-kata ini bisa disebut dengan proposisi? Kita lihat dulu dari kata-katanya ya. Gajah lebih besar dari tikus. Apakah kata-kata ini bernilai benar? Ya, benar. Karena gajah lebih besar dari tikus. Berarti kata-kata ini bisa disebut juga dengan proposisi bernilai benar. Sampai sini paham? Contoh yang kedua. 10 lebih kecil daripada 2. Saya menemukan kalimat matematika ya. Apakah kata-kata ini bisa disebut dengan proposisi? Kita ulang lagi lihat kata-katanya ya. 10 lebih kecil daripada 2. Apakah bisa disebut dengan proposisi? Ya, bisa disebut proposisi karena bernilai. Bernilainya apa? Bernilainya salah. Karena 10 itu lebih besar ya daripada 2, bukan lebih kecil daripada 2. Berarti 10 lebih kecil daripada 2 ini bernilai salah. Dan bisa juga disebut dengan proposisi ya. Sampai sini paham? Kita next contoh yang ketiga yaitu Y lebih besar dari 10. Apakah kalimat ini bisa disebut dengan proposisi? Jawabannya adalah tidak. Karena apa? Karena suatu kata-kata ini tidak bernilai. Jadi tidak bisa dijelaskan ya. Y lebih besar dari 10. Berarti tidak bisa dipastikan benar atau salahnya. Berarti kata-kata ini bukan proposisi. Seperti itu saja ya dari saya. Oke. Sampai sini paham. Next kita lanjut ke materi selanjutnya. Yaitu proposisi majmuk. Proposisi majmuk itu adalah kata hubung atau juga bisa disebut dengan kata sambung. Proposisi majmuk ini ada 5 istilah. Yang pertama ada konjungsi, yang kedua ada disjungsi, yang ketiga ada implikasi, yang keempat ada biimplikasi, yang kelima ada negasi. Yang pertama kita akan membahas tentang konjungsi. Sebuah kalimat konjungsi ini memiliki katanya itu memakai kata dan tetapi, tidak makan huruf I terbalik ya. Adapun contohnya, kucing adalah mamalia dan kucing berkaki 4. Karena kata-kata ini memiliki kata dan, memakai kata dan, maka disebut dengan konjungsi. Sampai sini paham ya. Yang kedua ada disjungsi. Disjungsi itu memakai kalimat ataupun dan diremakai dengan huruf I ya, seperti ini. Adapun contohnya, kucing adalah mamalia atau kucing berkaki 4. Berarti kata-kata ini termasuk dengan disjungsi ya, karena kata-kata ini memakai kata atau. Berarti kata-kata ini bisa disebut dengan disjungsi ya. Contoh yang ketiga ada implikasi. Implikasi ini memakai kata jika titik-titik maka titik-titik dan diremakan tanda panah ke kanan. Contohnya, jika kucing adalah mamalia, maka kucing berkaki 4. Karena kata-kata ini memakai kata awal jika dan di tengah-tengah memakai kata maka kata-kata ini disebut dengan implikasi ya, karena memakai kata jika dan maka. Berarti kata-kata ini disebut dengan implikasi ya. Contoh yang keempat ada biimplikasi. Biimplikasi ini memakai kata jika dan hanya jika dan diremakai dengan tanda panah ke kiri dan ke kanan. Seperti ini ya. Dan contohnya juga ada kucing adalah mamalia jika dan hanya jika berkaki 4. Karena kata-kata ini memakai kata jika dan hanya jika, berarti kalimat ini bisa disebut dengan biimplikasi karena memakai kalimat jika dan hanya jika ya. Seperti itu ya. Pas ini paham ya. Nah, contoh yang terakhir itu ada negasi. Negasi itu semacam kebalikan atau diartikan juga dengan tidak atau bukan dan dilambangkan dengan kata atau garis yang bergelombang seperti ini ya dilambangkannya. Adapun contohnya ada kucing bukan mamalia.
Karena kebalikan ya. Kalau yang ini adalah kucing adalah mamalia. Nah, kalau negasi itu kebalikan atau perlawanan kata. Jadi contohnya kucing bukan mamalia. Sampai sini paham ya? Oke, materinya sudah saya sampaikan semua. Sampai sini saja pertemuan kali ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.